Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Agnia Nazifa dengan NIM 12220200007. Saya dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman, yaitu pada kelas 7 semester ganjil, dan ini merupakan tugas akhir mata kuliah Akidah Akhlak, pembelajaran Akidah Akhlak. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau minta kalian untuk melihat keluar jendela. Apakah kalian bisa melihat pepohonan yang begitu rindang? Apakah kalian bisa melihat langit yang begitu luas? Apakah kalian bisa melihat serangga-serangga? Bukankah sungguh indah ciptaan Allah? Anak-anakku sekalian, begitu banyak orang di luar sana yang tidak Allah beri kenikmatan untuk bisa melihat hal-hal tersebut. Mendengar itu, bukankah kita ikut merasa sedih? Bukankah kita merasa bersyukur karena telah Allah berikan nikmat berupa penglihatan? Tidak hanya itu, anak-anakku sekalian, begitu banyak nikmat Allah yang tidak kita sadari dalam hidup ini. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai karena lupa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu ada seorang nabi sekaligus Rasul Allah yang Allah berikan nikmat begitu besar, yaitu nikmat berupa kerajaan yang sangat besar, yang tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan seperti itu, baik sebelum maupun setelah beliau. Tidak hanya itu, beliau pun Allah karuniai sebuah pasukan yang begitu kuat, yang tidak hanya berisi manusia saja, akan tetapi berisi pasukan jin dan juga hewan-hewanan. Apakah kalian tahu siapa nabi tersebut? Ya, beliau adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu, siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, beliau adalah anak dari seorang nabi sekaligus Rasul Allah. Tidak hanya itu, Nabi Daud alaihissalam pun seorang raja di Bani Israel. Maka dari itu, ketika ayahnya Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihissalam, wafat, maka Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan posisi ayahnya menjadi raja di kerajaan Bani Israel tersebut. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa nama Nabi Sulaiman alaihissalam telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran lebih dari 15 kali, dan terdapat lebih dari 5 surat yang berbeda. Di antara surat-surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Quran surat An-Naml menjadi surat terpanjang yang menceritakan kisah perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah kalian pernah membaca terjemah dari Quran surat An-Naml? Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisah perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada suatu hari, pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam sedang melakukan sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan, senyap-senyap Nabi Sulaiman mendengar sekawanan semut sedang tergesa-gesa masuk ke dalam sarangnya. Ada seekor semut yang berkata kepada kawan-kawannya, "Wahai kawan-kawanku, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman." Sedang mereka tidak menyadari. Mendengar perkataan semut tersebut, Nabi Sulaiman pun tersenyum dan memberhentikan pasukannya agar
semut-semut tersebut dapat masuk ke dalam sarang mereka dengan aman. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak lupa untuk berdoa kepada Allah dan bersyukur atas nikmatnya, karena dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, beliau diberi kemampuan untuk memahami bahasa semut dan dapat mendengar perkataan semut tersebut. Di sini Nabi Sulaiman alaihissalam tidak merasa hebat karena telah mendengar perkataan semut tersebut, akan tetapi beliau menyerahkan segala kekuasaan Allah. Anak-anakku sekalian, meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam telah menjadi nabi, rasul, serta seorang raja, beliau tidak pernah sombong atas hal itu. Akan tetapi, beliau justru semakin bersyukur dan semakin tunduk atas perintah Allah. Beliau senantiasa beribadah dan bekerja sebagai wujud syukur atas nikmat Allah. Pada sebuah tafsir, diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam jika melakukan sholat itu bisa sampai berjam-jam. Bahkan di akhir hayatnya Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dalam keadaan menyender di tongkatnya, sampai para jin tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu telah meninggal. Kemudian tongkatnya tersebut lama-kelamaan dimakan rayap sehingga Nabi Sulaiman pun terjatuh. Pada saat itu, para jin dan pasukannya baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal. Itulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat Ibu ceritakan pada pertemuan kali ini. Apakah kalian dapat mengambil hikmah serta keteladanan yang diambil dari kisah-kisah tersebut? Setelah ini, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu bagikan. Ibu harap kalian dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan dapat menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah Ia berikan. Tanpa berlama-lama, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.